Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih boleh kembali ke tempat ini. Kita bersama-sama bersekutu, memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan, mari sejenak kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita tanggalkan segala beban, kekhawatiran kita. Sebab pagi hari ini kita datang, kita mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau belajar pujian.
Terima kasih Bapa. Kalau sandaran hidup kami Tuhan, kalau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Yesus, kami berserah. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, Yesus. Baturan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung baturan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Kaulah sandaran kami Tuhan. Perlindunganku sampai akhir. Kami nyatakan Tuhan. Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran. Terima kasih. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan ku Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berkumpul Tuhan di tempat-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, semua berkat-Mu Bapa, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Lawat setiap hati kami Bapa. Ajar kami untuk dapat membawa setiap kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mendengar setiap pujian penyembahan ini dengan baik Bapa. Mengangkat setiap hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kau berkati Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan nanti, bahkan mereka di rumah-Mu tanpa kurang satu apapun, agar kami dapat memuji muliakan nama-Mu bersama ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini kita memuji meninggikan nama Tuhan. Bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Boleh beri senyum ke kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami yang tadi
tangan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan. Pujian bagimu, Katakan kami bait kudus-Mu. kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan. Sama-sama kita katakan kami terima. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Katakan di situ pasti. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi dalam Amin. kehidupan kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini lagu lama banget ya. Tapi kita mau belajar lagu ini. Mungkin yang udah tua-tua udah tahu lagunya ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang Ingat, mustahil tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dari awal. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil baginya. Lenyapkan dengan kebimbangan yang berkuasa. Sanggup melakukan segala perkara. Mengampun dosa, dapat semua perbuatanku. Percaya selalu menolongku.
menolong kita. Haleluya. Semuanya masih semangat ya. Yang masih semangat mau bilang Tuhan boleh angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang Dalam masalah perkara. Sebab kita mau kalahkan siapa? kalahkan Haleluya. oleh kuasa darahnya. Tak
selamat memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi, amin. Amin. Yang percaya Tuhan adalah kemenangan kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dan kota perlindungan. sama-sama katakan, Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu. katakan kasih setiamu. Tak pergi dari, tak pergi dari, tak pergi dari. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita tetap mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kita selebar-lebarnya, sebesar-besarnya. Agar firman itu boleh tertanam dalam hati kita. Dan tidak berlalu begitu saja. Namun boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau yang sanggupkan Tuhan. Kau yang sertai Bapa. Kau selalu bersama
disembah selama-lamanya Tuhan. Hanya Kau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh duduk di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan hanya Engkau saja yang boleh kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau boleh memakai hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kau pakai dia dengan luar biasa. Apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi konsumsi kami Tuhan. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga memberikan persembahan. Setiap tangan yang memberi, Kau berkati mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan meletakkan korban persembahan kita pada pagi hari ini. Saya undang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak berkata-kata lama, kita langsung aja buka Alkitab. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak saudara membuka Matius pasal 28. Matius 28, saya sebenarnya bulan ini mau bicara tentang kemenangan. Karena ini awal tahun, kita harus punya mental menang sekalipun belum bertarung. Karena kita mengajak saudara untuk melihat menang dari sisi Alkitab, bukan menang setelah bertarung. Tapi sebenarnya orang percaya itu adalah pribadi-pribadi yang berkemenangan. Cuman waktu saya dengar lagu tadi tentang apa Immanuel tadi, Allah beserta kita. Lalu saya lagi baca-baca, saya tertuju kepada ayat ini. Mari kita melihat
Matius 28 ayatnya yang ke-20. Bagian B saja, tapi untuk lengkapnya kita baca satu ayat ini semuanya. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Sudah dapat saudara-saudara? Oke. Begini bunyi firman Allah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini B-nya, kita mau bicara ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya baca ulang bagian B-nya. Dan apa? Ketahuilah. Berarti yang gak mau tahu, hari ini kasih tahu. Yang sudah tahu hari ini tegaskan ulang. Apa itu? Tentang apa yang ditegaskan ulang dikit untuk kita ketahui. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya bertolak dari kalimat ini, mungkin saya pikir ada banyak orang yang berjalan dalam kekristenannya tanpa tahu bahwa Tuhan tuh menyertai dia bahkan sampai akhir zaman. Atau ada yang hanya tahu ya sampai hari ini Tuhan menyertai, besok gak tahu apalagi Tuhan menyertai itu tidak. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan tuh menyertai kita sampai senantiasa atau seterusnya menyertai dan durasinya apa? Sampai ke akhir zaman. Minggu hari tanggal 1 kita udah cerita tentang apa? Tanggal 1? Baru hari Kamis kemarin. Jalan jalan baru. Bertolak dari orang Majus yang ketika ketemu Yesus lalu Tuhan datang dalam mimpi bilang sama orang Majus, kamu jangan kembali ke jalan Herodes. Tapi kamu harus jalan di jalan lain. The another way. Di jalan yang baru. Orang Kristen saya tegas kemarin. Kalau udah ketemu Tuhan. Dia harus punya jalan baru. Herodes tuh cara lama. Hidup lama, jalan baru. Tapi kapan dia menemukan jalan baru? Karena apa? Kita bilang apa? Dia diperingatkan. Haleluya. Jadi orang Kristen yang sudah ketemu Tuhan, terima Tuhan itu hidup dalam peringatan-peringatan. Supaya apa? Dia jalan di jalan Tuhan terus-terusnya. Nah makanya saya bilang kemarin kalau ada orang Kristen yang diperingatkan, berkali-kali diperingatkan, cuman begitu terus dia nggak berubah hidupnya. Jangan-jangan dia belum ketemu Yesus. Saudara. Jadi hari ini kelanjutannya, waktu saudara sedang jalan di jalan baru, apa yang kau sedang taruh di pikiran dan hati kita waktu kau berjalan di jalan ini? Apakah ini penuh tantangan? Apakah jalan ini penuh hal-hal berat saya mau hadapi? Atau apa Tuhan? Nah ini kita perlu keyakinan bahwa waktu kita jalan di jalan yang baru yang masih rahasia, masih saudara misteri buat kita. Kita pegang ayat firman Tuhan yang akan kita bahas bersama. Apa? Ketahuilah Allah, aku, Yesus menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius ini adalah penulis yang spektakuler menurut saya. Karena dia itu seorang yang berpendidikan. Kemarin mungkin saya sudah kasih tahu. Dia seorang pemungut cukai, seorang yang cerdas. Dan cara melihat kejadian-kejadian pada waktu Yesus lahir itu berbeda dengan Injil yang lain saudara. Nah kita lihat saudara. Ayat yang kita baca ini adalah ayat paling terakhir, betul gak? Di Injil Matius. Ayat paling terakhir. Ada ayat 29? Tidak ada. Hanya sampai 28 dan ini ayat yang terakhir. Apa ya yang dia bilang tentang Yesus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak ibu saudara, apa arti nama aku menyertai kamu sampai akhir zaman? Eliezer, tahu arti nama kamu? Itu tanya papa saya om. Ada? Erni artinya apa? Irma apa artinya ya? Anda tahu nggak? Ada satu nama yang kalau diterjemahkan itu Allah menyertai sampai akhir zaman. Hah? Apa? Ya, Immanuel. Immanuel itu Allah menyertai. Coba lihat Matius, kunci dengan kata ini. Allah menyertai. Coba kita lihat Matius cerita yang pertama. Kita ke mana? Ada nggak Matius cerita tentang Immanuel? Matius pasal 1 ayat 23.
Jadi ini Matius, dia buka Injilnya dengan cerita pemahaman tentang Immanuel, lalu kemudian dia tutup dengan Immanuel. Perhatikan, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya, jadi kita nata lagi nih, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kisah itu dalam konteks berpikir Matius, dia cerita ayat ini. Apakah dasar Matius cuma ngarang bahwa anak itu akan disebut Immanuel? Tidak. Matius menulis ini berdasarkan kitab Yesaya. Yesaya 47, kalau tidak salah ya, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Lalu dia kutip cerita itu bahwa akan ada seorang anak darah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu malaikat datang kepada Yusuf untuk katakan ini, itu orang Israel nggak pernah dapat firman. Jadi ada 400 tahun Israel nggak pernah dengar nubuatan, nggak pernah dengar firman Allah. Dan itu para teolog bilang itu zaman kegelapan bagi orang Israel. Tuhan gak pernah menunjukkan suaranya. Tuhan gak menunjukkan perintahnya. Bapak Ibu Saudara. Nah waktu itu tiba-tiba malaikat datang memakai suara Tuhan. Itulah zaman dimana apa Bapak Ibu Saudara? Satu yang dulu kelam mulai dibukakan. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Yesus itu adalah terang. Kalau Yesus itu yang menyertai sampai akhir zaman, itu namanya Immanuel. Berarti Bapak Ibu Saudara dengar. Immanuel dalam kehadirannya dalam hidup kita itu sebenarnya untuk apa? Untuk menghalau menghalau kegelapan. Supaya kita apa? Hidup dalam terang. Makanya 2 pasal setelah Injil Matius dia bilang apa? Sesungguhnya terang telah terbit. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang itu. Jadi terang itu siapa? Immanuel. Jadi Immanuel itu apa? Immanuel itu adalah terang yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, Immanuel itu adalah Yesus yang kalau dia ada dalam kita, kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan terang. Dan hebatnya apa? Matius bilang, Immanuel yang hadir dalam kita yang menerbitkan terang, dia tidak hanya menyertai kita sampai beberapa waktu tertentu, tapi senantiasa, bahkan sampai apa? Akhir zaman. Coba lihat Allah Immanuel itu. Kita nggak ngasih apa-apa sama dia. Dia mau kawal kita. Dia mau jaga kita. Dia mau sertai kita. Bapak Ibu Saudara. Kita lebih kebanyakan mengetahui Immanuel hanya dari sisi begini. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah ini kita mulai belajar. Apakah Immanuel artinya Allah beserta kita atau tidak? Ini udah begitu lama, saya mungkin belum sekolah Alkitab, tapi waktu saya dengar khotbah ini dari seorang pendeta di Jakarta waktu dia khotbah di daerah, saudara. Pendeta Evert Awi, saudara, dia bilang apa? Banyak orang hanya menyatakan Allah beserta. Beserta itu artinya Allah berjalan bersama. Beserta itu Allah berjalan di samping. Allah berjalan di sisi kita. Tapi sebenarnya Immanuel dia bilang begini. Immanuel itu artinya Allah ada dalam kita. Jadi Immanuel itu bukan Allah jalan sama-sama kita. Ntar besok kita lari kekencengan dia ketinggalan. Tapi Allah itu ada apa? Di dalam kita. Bahkan dia bilang sampai ke sum-sum kita. Immanuel itu ada. Itu baru bilang penyertaan. Penjagaan. Apa yang dia jaga? Dia jaga kita dari dalam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara. Dia menjadi Immanuel pengawal hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Immanuel itu kalau di ayat tadi bilang. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Berarti namanya adalah siapa? Immanuel atau Yesus namanya? Oke. Yesus itu. Jadi yang dilahirkan Maria itu siapa namanya? Immanuel atau Yesus? Hah? Dua-duanya. Oke. Ini kita mau belajar, saudara. Jadi yang lahirkan Maria itu Immanuel, yang dilahirkan Maria itu saudara, serupan dalam doa saudara. Supaya saya fokus ini. Itu yang lahir bayi itu apa? Yesus atau Immanuel? Jadi mereka juga menamakan dia apa? Immanuel. Tapi anak itu sering kali dipanggil apa? Yesus atau Immanuel?
Kenapa bukan Immanuel? Bukankah itu nama? Halo? Ayo. Coba. Masa ini kita mau hapus ayat Alkitabnya? Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ada sini yang nama Immanuel? Nama tengahnya, nama belakang atau nama cangkokan? Ada? Anda masih lebih beruntung. Oh itu Immanuel. Puji Tuhan, selamat Allah beserta Anda saudara. Immanuel, luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan. Itu jemaat yang duanya baru bergabung sama kita saudara ya. Makasih buat kesediaan. Bapak Ibu Saudara, kenapa bukan Immanuel saudara? Saudara dengar ya. Immanuel itu bukan sapaan, makanya Yesus itu enggak dipanggil Immanuel. Immanuel itu bukan sapaan, Immanuel itu hakikat. Ngerti gak saudara? Immanuel itu keberadaan Allah, itu Immanuel. Waktu Allah lahirin dia di muka bumi, mereka begini, supaya manusia tahu bahwa yang hadir itu Anda ngerti bukan cuma namanya, tapi hakikatnya, keberadaannya. Makanya ada orang cuma tahu Yesus belum tentu masuk surga. Iya kan? Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya enggak? Ada orang yang bersuruh apa? Yesus, Yesus. Tapi enggak masuk surga saudara. Kenapa? Karena dia enggak memahami hakikat Yesus itu. Immanuel itu apa? Keberadaannya, hidupnya, sepak terjangnya, gayanya, cara-caranya. Orang gak ngerti itu, orang cuma ngerti nama. Makanya orang tanya, kamu orang apa? Orang Kristen, pengikut Yesus. Tapi hakikat ilahi gak ada dalam diri dia. Jadi ini kekristenan jangan hanya stuck di tempat. Stuck. Yang penting aku udah tahu Kristen, aku udah dibaptis, selesai. Wow, baptis bukan sebuah kebanggaan. Kalau kau hanya tinggal di luar, di halaman. Makanya kita harus masuk ke dalam memahami apa hakikat Allah sebenarnya. Dialah Immanuel. Nah Immanuel itu dibilang ada di dalam kita. Aplikasi ceritanya gini. Yesus waktu lahir, dia ditaruh di mana? Di dalam palungan. Immanuel itu ditaruh dalam palungan. Kalau aplikasi spiritualnya apa? Aplikasi rohaninya apa? Yesus itu lahir di depan kita, ditaruh di mana? Ditaruh dalam hati kita. Immanuel itu harus ada di dalam apa? Hati kita, di hidup kita. Ada 2 ayat populer dalam Perjanjian Baru. Karena Immanuel kalau Anda buka Alkitab cuma 3 kata. 3 kali Immanuel ditulis di Alkitab. 2 Perjanjian Lama, 1 Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang ini saudara. Nah Bapak Ibu Saudaranya berkati Tuhan. 2 ayat yang berisi makna Immanuel adalah pertama gini. Kalau kamu dalam aku dalam kamu. Itu Immanuel. Halo? Minta apa saja. Seperti carang, iya, tidak akan berbuah kalau tidak tinggal di dalam pokoknya. Yang kedua apa? Yang kedua gini. Galatia 2:20. Apa Galatia 2:20? Adapun hidupku ini apa? Bukan aku lagi, tetapi apa? Kristus yang hidup dalam aku. Yesus hidup dalam aku, itu Immanuel. Haleluya. Makanya Immanuel itu bukan sekedar Allah di samping. Allah seperti bodyguard. Allah tuh helder. Yang kalau kita pegang nggak ada yang bisa datang. Yang nggak bisa deketin. Tapi ternyata helder kita takut sama pudel. Bodyguard kita takut sama rampok badan besar. Tapi kalau dia di dalam kita, Tuhan menjaga dari dalam hidup kita. Luar biasa. Waktu Anda dengar khotbah ini Anda harus lagi bangun iman. Dalamku ada Immanuel. Di dalamku ada Immanuel. Di dalamku ada Allah yang beserta kita. Siapakah yang bisa lawan Immanuel? Siapakah yang bisa lawan dia penyelamat? Kemarin kita sudah dengar apa Kristus Tuhan. Apa arti Kristus Tuhan? Dia raja, dia pengusaha, dia tuan. Dia pemilik hidup kita. Apakah yang bisa kalahkan kita? Kalau dia dalam kita? Tidak ada. Makanya Anda harus mengerti begini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Immanuel itu adalah pribadi yang ada di dalam saudara. Bukan hanya ada berjalan bersama saudara. Tapi dia ada dalam saudara. Waktu Anda lemah, dia bekerja di dalam
membangun semangat baru hidup saudara. Waktu engkau manusia biasa yang gak berdaya, yang seringkali lupa, dia yang ingatkan kita. Aku adalah kepunyaanmu dan engkau kepunyaanku. Lihat Tuhan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar Immanuel, kita belajar dari 3 atribut keilahian. Immanuel itu ketika dia ada 3 atribut Allah yang kita harus tahu. Pertama itu Allah Maha Kuasa. Kedua apa? Allah Maha Kuasa. Kedua Allah Maha, tadi udah yang jawab, hadir. Ketiga Allah Maha tahu. Jadi omnipotence, omnipresent sama omniscience. Saudara diberkati Tuhan. Kuasa, hadir, Maha tahu. Dia Maha Kuasa apa? Supaya dalam kita, supaya kita sadar siapa yang ngejaga siapa. Benar gak? Kalau kita ngerti, dia itu Immanuel yang Maha Kuasa dalam kita. Kita paham siapa sih yang jaga siapa. Kita yang jaga Tuhan, Tuhan yang jaga kita saudara. Dia mau kasih tahu dia lebih berkuasa dalam kita. Makanya dia penjaga yang gak pernah terlelap dalam hidup kita. Dia Maha apa? Maha hadir. Saudara, saya percaya Tuhan hadir bersama kita di sini. Bahkan saya tahu Tuhan hadir di hati saya, hadir di hati saudara karena dia Maha hadir. Tuhan hadir di mana? Di tempat di mana saja ketika ada namanya diserukan. 2-3 orang berkumpul berseru nama Tuhan, Alkitab bilang apa? Tuhan hadir. Jadi kalau ada 2-3 orang di Amerika berseru, dia hadir. Di Afrika berseru, dia hadir. Di sini berseru, dia hadir. Karena apa? Dia Maha hadir. Tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang dia tidak mungkin tidak bisa hadir. Ada? Neraka saja kalau dia mau hadir, dia bisa hadir. Bahkan neraka bisa jadi sorga kalau dia bisa hadir. Anda pernah dengar ada maling yang mau ketangkap doa. Tuhan tolong, engkau di sini menolong saya. Lagi pegang ayam saudara. Tuhan tolong mau ketangkap ini saudara. Saya pikir mungkin dia mengerti Tuhan tuh Maha hadir. Ada yang lagi main judi terus berdoa, Tuhan tolong Tuhan. QQ-in Tuhan, QQ. Oh puji Tuhan. Itu saudara. Ada yang doa karena Tuhan Maha hadir. Loh. Di mana Tuhan gak bisa hadir? Di mana ayo? Saudara percaya gak? Tuhan bisa hadir di mana saja. Termasuk di tempat yang seperti saya bilang tadi. Iya gak? Ah, saudara bingung kan? Masa Tuhan hadir saudara? Zaman dulu saya besar jadi anak sekolah minggu. Ngerti kalau nonton bioskop itu berdosa. Saudara kan bebas kan nonton bioskop. Karena sekarang bukan kita datang bioskop udah di rumah kita. Bener gak? Udah kebalik. Waduh saudara, dulu waktu saya ingat jual tiketnya di sekolah. Untuk bantuan bencana alam. Dan sebagainya. Akhirnya kan kalau beli tiket nonton saudara. Saya juga orang gak punya tapi teman-teman udah nonton. Anda tahu itu kerak sekolah, kerak baju tuh sampai ke sini. Oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Apakah saya sadar bahwa Tuhan juga Maha hadir nih? Kenapa ngana nonton bioskop, ngana tahu itu salah. Itu contoh. Kalau orang punya Tuhan, karena Tuhan tuh hadir bukan di tempat, di hidup kita. Dan dengar, waktu Anda di tempat-tempat tertentu yang menyakiti Tuhan. Persoalannya di situ Tuhan gak pernah berkarya buat hidup saudara. Kuasanya gak berlaku bagi saudara. Tapi dia tahu karena dia hadir di sana. Ketiga, Allah Maha tahu. Aduh kemahatauan apa? Allah lebih hebat dari yang kita tahu. Boleh bilang amin? Iya, saya tanya saudara, mana lebih tahu anak saudara? Anda atau Tuhan? Siapa? Pasti Tuhan lah. Malu kalau saya bilang saya. Ntar nyalain Tuhan. Ntar ngelawan Tuhan. Pasti Tuhan. Anda cuma tahu bisa tamatin sekolah. Tamatin SMA. Tapi Tuhan bilang aku punya rencana jauh lebih hebat. Tuhan tahu hidup anak-anak kita. Tuhan tahu ending keluarga kita. Tuhan tahu apa yang Tuhan gak tahu saudara. Bahkan lebih hebatnya kita bersyukur. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu sakit kita. Tuhan tahu tekanan hidup kita. Tuhan tahu siapa orang-orang yang sedang menekan hidup kita.
Saudara, kalau Anda tahu, Tuhan yang tahu, kita sebenarnya hanya pasrah kepada yang maha tahu. Haleluya. Amin saudara. Dia tahu saudara. Saudara kita kadang lebih ngotot ngerjain sesuatu. Seakan-akan kita tuh lebih tahu dari Tuhan. Tentang ini harusnya begini, ini harusnya begini. Saudara kita harus percaya Tuhan lebih tahu. Saudara boleh merancang. Saudara juga gak bisa berdoa. Tuhan tahu kan bagaimana memberkati orang benar. Maka saya berdoa berkati saya. Anda berdoa minta berkat nggak kerja nggak diberkati saudara. Haleluya. Amin saudara. Jadi kita harus tahu mana porsi kita, mana porsi Tuhan. Nah saya mau cerita saudara tentang Allah Immanuel dalam kemahakuasaannya, dalam kehadirannya dan kemahatauannya ini saudara. Dalam satu kisah ini pernah saya cerita di tengah-tengah jemaat. Cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ngerti? Tahu itu? Tahu Sadrak, Mesak, Abednego? Saya mau tanya dulu yang gak tahu supaya saya enak nih jalan ini. Karena saya kalau ngajar saudara, yuk kita sepakat dulu ya. Kalau ada yang belum tahu kita mundur ke belakang, kita nolong yang nggak tahu. Oke teman-teman, kalau yang sok pinter, udah tahu itu lewat aja. Oh jangan, kasihan lu udah lewat jauh ini yang belum tahu. Anggap saja memperdalam, memperkuat yang nggak tahu. Makanya saya tanya, ada yang belum tahu Sadrak, Mesak, Abednego? Itu ada cerita dalam Injil apa itu? Sadrak, Mesak, Abednego, Injil apa? Sadrak, Mesak, Abednego di Injil Om. Perjanjian lama itu Om. Itu ada di kitab Eliezer. Kitab Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego didapati bersalah karena melanggar aturan titah raja. Nggak usah cerita tentang itu. Saya hanya mau cerita. Ketika ada orang-orang benar yang dizolimi. Orang-orang benar yang dikhianati. Orang-orang benar yang diinjak-injak. Saudara dengar baik. Yang bekerja dalam hidup orang itu. Immanuel dalam diri dia. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami Allah dalam penyertaannya. Itu hebat dan luar biasa. Menjadi contoh buat hidup kita. Apa konsekuensi ketika mereka dianggap bersalah oleh raja? Mereka dibuang ke Nusa Kam. Di mana? Dapur api. Dikatakan itu api punya panas berapa? 7 kali lipat dari panas biasanya api. Panas biasa aja api kita sudah melepuh, bengkak-bengkok saudara. Apalagi sampai 7 kali. 7 kali gak salah? 7 gak? Sampai orang yang buang itu hanya kena hawanya, angin doang. Langsung jadi kering. Tapi kita mau bicara Immanuel hari ini. Waktu mereka dibuang ke sana Bapak Ibu Saudara. Alkitab catat. Sehelai rambut pun enggak ada. Enggak ada apa? Enggak ada apa? Enggak ada baunya. Bau hangus. Baunya aja enggak ada, mana kebakar. Haleluya. Enggak ada bau hangus dia. Aduh. Siapa yang mengerjakan itu? Immanuel. Immanuel Allah Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Api yang panas nggak bisa makan daging mereka. Siapa yang ngerjain itu? Immanuel. Yang ada di mana? Di dalam hidup mereka yang bekerja. Karena mereka percaya waktu disuruh menyembah patung. Apa mereka bilang? Sekalipun Allah kami nggak tolong kami tidak akan sembah patung buatan Tuanku Raja. Mereka tetap memilih menyembah Immanuel, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya Allah menyertai mereka. Mereka kekeh dengan iman percaya mereka. Bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan di tengah-tengah sengsara mereka. Api tidak akan pernah dapat membuat mereka terbakar. Yang dibikin begitu. Berlipat panasnya. Itu buktinya apa? Bukti tentang kemahakuasaan Tuhan. Saudara-saudara, ada api apa di saudara? Kalau ada Immanuel, engkau tidak akan pernah terbakar. Haleluya. Baru apa kemudian? Waktu dibuang berapa orang? Yang dibuang berapa orang? 4 orang. Setelah habis dibuang jadi 3 orang. Yang dibuang berapa orang? 3 orang. Habis dibuang 3 orang jadi 4 orang. 3
3 jadi 1. Mereka buang 3 kok jadi 4. Ini omnipresennya Tuhan. Haleluya. Kok gak bilang haleluya saudara? Ini bukan cerita sirkus ini. Ini bukan cerita sulap. Ini cerita sebuah kenyataan, sebuah fakta tentang Immanuel. Immanuel bukan sapaan. Immanuel itu hakikat. Keberadaan yang sesungguhnya itu Immanuel. Saudara. 3 jadi 4. Oh, siapa yang satu itu, kata si raja. Kami buang 3 jadi 4. Dan yang satu itu, yang baru itu. Seperti dewa. Seperti anak dewa. Saudara. Bapak ibu saudara, lihat. Engkau masih percaya Immanuel enggak? Kalau engkau dibuang dalam dapur api. Engkau rasa seperti engkau sengsara. Dan tidak ada yang nolong saudara. Tuhan bilang, loh aku maha hadir di tengah-tengah sengsaramu. Itu kemahadiran Tuhan. Saudara sedang berjalan jalan baru sekarang. Khotbah saya hari Kamis. Anda sudah ngerti kan khotbahnya. Siapa jalan, apa jalan, bagaimana itu jalan. Tapi kalau saudara sedang jalan gak ngerti tentang Immanuel. Yang menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Mungkin jalanmu terseot-seot. Engkau jatuh bangun tanda pengharapan karena engkau lupa. Makanya diingatkan. Diingatkan kan buat kita. Ketahuilah aku. Ketahuilah aku. Yang gak tahu dikasih tahu. Ketahuilah aku menyertai kamu. Aku yang maha kuasa, yang maha hadir, saudara. Satu waktu hidup kita dibawa di tempat yang kita gak suka, saudara. Dapur api itu bukan tempat yang disukai sama saudara Abednego. Ini aduh gak suka Tuhan. Tapi saudara, engkau pandang Tuhanmu, pandang dia Immanuel. Bahwa di tempat yang engkau gak suka, selama ada Tuhan, tempat itu akan diubah Tuhan menjadi kesukaan buat kita. Haleluya. Kenapa? Karena dia maha hadir. Maha kuasa dan terakhir dia maha tahu. Apa yang dia tahu? Dia tahu bahwa Sadrak Mesak Abednego itu bukan manusia super, bukan kebal api, bukan. Mereka itu sama dengan yang ngebuang aja kena hawa panasnya mati. Ini pasti mati juga. Tuhan tahu. Apa bukti Tuhan tahu? Makanya Tuhan bikin penyertaan bagi orang-orang yang lemah, tak berdaya, tanpa daya. Tuhan kasih penyertaan, bukti Allah menyertai kita karena Allah itu maha tahu tentang hidup kita. Haleluya. Saudara dengar baik, kalau engkau masih merasa Tuhan masih tolong hidup saudara. Karena Tuhan sebenarnya mengerti tentang kita, tahu kita siapa kita. Kita manusia lemah, nggak ada orang super sini kok, nggak ada orang yang nggak pernah bikin dosa di sini. Nggak ada, saudara. Jadi nggak pantas kita nunjuk orang, nggak pantas. Oh tapi saya berdosa, dia dosanya besar, saya dosa kecil. Nggak ada, semua dosa apa? Apa semua dosa? Upahnya apa? Maut sama. Semua dosa upahnya maut. Tapi Tuhan yang maha tahu waktu kita berjuang. Berperang saudara. Saya bilang berperang ini sebenarnya saya mau khotbah tentang pemenang. Oh saya sudah ngomong di awal ya saudara. Berperang saudara. Saudara kenal siapa yang menyertai hidup saudara. Kalau saudara tahu siapa yang menyertai saudara itu menolong hidup saudara. Kalau saudara tahu siapa yang mengawal saudara, saudara akan berjalan tanpa takut. Terkecuali Anda nggak tahu siapa yang menyertai saudara, siapa yang dalam hidup saudara. Saudara pikir cuma kekuatan saudara, makanya saudara jatuh bangun, makanya saudara lemah. Saudara, ini hidup kita, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kalau engkau tahu yang jaga saudara itu orang hebat, engkau nggak akan pernah ragu. Sama, ada orang berani karena dia tahu siapa yang backup hidupnya. Ada orang terkenal, ada pejabat tinggi dan sebagainya. Berani dia saudara. Karena dia tahu siapa yang mau bela. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, pasti dia ketakutan. Tapi Anda yang ngerti hari ini. Yang bela saudara bukan manusia. Dia raja di segala raja. Dia pemegang kendali segala sesuatu. Dia yang mengatur hidup kita terbaik. Dia yang tahu, karena dia tahu. Karena dia tahu bagaimana cara memperlakukan kita. Haleluya. Mungkin hari itu hal itu menyakitkan buat kita. Aduh Tuhan kenapa? Tapi dengar Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Bukan kita yang tahu. Mungkin sini ada yang sedang sakit seperti Ibu Gembala. Saudara.
Dan mungkin saudara lihat Ibu Kamal masih ke gereja kuat. Kita yang ngedampingin siang malam. Berjuang saudara. Merintih dia, sakit, teriak saudara. Anda cuma sepintas ketika Anda ketemu salaman sama dia, mukanya masih biasa. Tapi kami yang tahu setiap detik, teriak dia saudara. Kepala mau pecah sakit. Saudara. Berulang-ulang saya cuma bilang gak boleh mengeluh, gak boleh mengeluh. Kalau kamu sakit bilang di mana sakitnya. Semalam saya dampingi sampai jam 4. Minta anak-anak kalau boleh pijit, gak usah mereka udah tidur. Mereka bilang, saya yang pijit, saya yang urut kakinya. Gak bisa saudara. Tapi apa yang kita mau buat? Tuhan yang Maha tahu kok. Saya bilang, tidak ada yang bisa nolong untuk mindahkan penyakit kamu. Kalau bisa saya yang ajukan diri pertama. Saya bilang saya akan jiwa raga pertaruhkan sampai kamu sembuh. Tapi kalau bisa juga dipindahkan sakitnya, kan monggo Tuhan, ini aku Tuhan. Tapi nggak bisa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita mau kuat, kita tahu ada Immanuel dalam kita. Oke merintih, oke nggak apa-apa, merintih oke. Merintih, teriak oke. Tapi jangan pernah mengeluh. Karena engkau punya Immanuel yang nolong hidup saudara. Pencobaan yang kamu alami gak lebih kuat kok dari kekuatan yang saudara punya. Itu saudara imani. Engkau imani itu engkau dapat kekuatan baru. Sini ada yang sedang juga bergumul dengan kesusahan penderitaan. Dia Immanuel. Dia Immanuel. Dia Immanuel. Dia ada bukan di samping kita saja. Dia ada di palungan hati kita. Dia di palungan loh hati kita. Dan dia akan menjadi penolong karena dia Maha tahu, Maha hadir setiap waktu. Dan dia Maha kuasa. Nah kenapa dia perlu ada dalam kita? Supaya apa tegasnya? Ini perjamuan kudus jadi kita gak lama-lama saudara. Coba kita membaca Alkitab saudara. Galatia 2:20 yang tadi saya bilang adalah ayat yang punya hakikat Immanuel di dalamnya. Yang berhakikat, yang punya makna tentang Immanuel. Galatia 2 ayat 20. Tadi saya bilang Galatia 20 ya, 2 enggak ya. Galatia 2 ayat 20, perhatikan baik-baik ini saya baca saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kata sendiri artinya berarti ada yang lain. Berarti kalau Tuhan Yesus hidup, dia hidup, kita juga hidup. Bukan kita mati. Percaya Immanuel itu selama kita masih hidup. Mulai paham saudara. Dia akan berhenti jadi Immanuel waktu kita mati. Jadi perhatikan ini. Tetapi bukan lagi aku sendiri. Berarti ada oknum lain yang hidup. Yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup. Berarti oknum lain itu siapa namanya? Kristus. Yang hidup. Mesias. Yang hidup di dalam aku. Dia yang diurapi hidup aku. Jadi udah ada 2. Jadi Immanuel itu dia yang hidup dalam aku. Perhatikan. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Untuk aku hidup yang sekarang kuhidupi apa katanya? Hidup di dalam iman. Saudara ketika Tuhan bilang, kalau kita ngerti kita punya Immanuel. Saudara berarti hidup saudara apa? Hidup di dalam iman, percaya bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita. Amin. Hidup dalam iman, percaya bahwa anak Allah itu yang sudah datang. Mentahbiskan kita menjadi anak-anaknya. Itu iman kita. Saudara, kalau Immanuel ada, dia mau kita ngerti siapa kita punya status. Kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Kita anak Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Alkitab bilang waktu kita percaya itu Roh Kudus ada di dalam kita. Memeterai kita. Jadi ada Roh Kudus dalam kita. Saudara. Efesus 1 ayat 13-14. Oke. Mari para pelayan Tuhan. Pak worship leader ke depan. Oke. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu apa? Percaya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Saudara orang percaya, Tuhan kasih meterai hidup kita. Dialah Roh Kudus, dialah yang menjadi penyerta kita. Makanya Immanuel itu bukan nama, namanya itu hakikat keberadaan Allah. Allah yang adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu dalam kita. Haleluya. Ayat 14 terakhir, saudara. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Coba lihat. Untuk memuji kemuliaan. Jadi sampai kita menjadi milik Allah. Kita sah sebagai milik Allah. Ketika kita selesai. Seluruhnya. Yaitu jaminan kekekalan dalam kita. Jadi itu Immanuel dalam kita. Roh Kudus dalam kita menyertai kita. Sampai kita menerima hak penuh kita. Sebagai Sebagai anak Allah dalam kerajaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percaya hari ini langkah dengan iman. Jalan baru yang penuh rahasia 2026 yang Anda gak ngerti, Anda gak tahu mau jadi apa. Saudara, saya kasih tahu. Kalau engkau yakin ada Immanuel di hidup saudara, engkau akan berjalan dengan keyakinan dan kepastian. Oke, hadapi tantangan, hadapi masalah, hadapi penyakit, hadapi persoalan. Kalau ada Immanuel, dia akan menolong saudara seperti Sadrak Mesak Abednego ditolong Tuhan. Sama seperti Daniel ditolong Tuhan. Karena Allah itu maha hadir. Allah punya kuasa membungkam mulut singa. Mungkin kau takut, kau sedang diterkam. Ada di sini yang mau diterkam? Diterkam dengan masalah, diterkam dengan apa? Diterkam dengan ketakutan, diterkam dengan apa? Rugi, aduh mau rugi di tahun 2026. Enggak, saudara dengar baik. Tuhan datang, katup tuh mulut singa. Apa yang menerkam saudara? 2026 ini akan jadi tahun kemenangan saudara. Engkau pikir engkau ada di lubang. Engkau ada di goa yang kelam, goa yang pekat. Di dalam sana ada harimau, ada singa yang sedang menunggu. Tapi Tuhan bilang kalau ada Immanuel, Tuhan panggil engkau keluar dari lubang goa itu. Keluar dan keluar saudara. Itu sebabnya percaya sama dia. Setiap kegelapan kita lewati. Dialah terang sesungguhnya, itu Immanuel sesungguhnya. Kalau dia dalam kita segala kegelapan akan disingkirkan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita untuk perjamuan kudus hari ini. Yesus. Mari para pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan, oh mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bapa di sorga, Tuhan yang baik, hari ini kami mau berjalan Tuhan, menyertai kami. Engkau Immanuel melayakkan hati kami, supaya kami jadi pelayan-pelayan yang dilayakkan Tuhan, untuk dapat menjalankan perjamuan ini dalam kepantasan Tuhan. Biar Kau ubah kasihan darah Yesus dan tubuh bilur-bilur-Mu kepada perjamuan Tuhan ini, yaitu roti dan anggur, mengalami hakikat ilahi, yang sakit sembuh, yang lemah jadi kuat, yang bimbang ditetapkan. Dan kami siap menjalankan perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa-Mu semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, tak terbatas. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang terlihat mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, angkat perjamuan Tuhan di hadapannya. Bapa kami di sorga, inilah roti dan anggur. Bicara tentang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di saat ini kami akan siap menerimanya dengan iman. Kami ingin melihat hakikat darah Yesus dan tubuh-Nya akan menjadi bagian kami yang sakit sembuh, yang menjadi kuat dan menyelamatkan. Akan setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami diampuni. Inilah tujuan Engkau mati di Kalvari buat hidup kami Tuhan. Tidak hanya juga membebaskan kami dari hukum kutuk dosa, tapi Engkau bebaskan kami dari apapun penderitaan yang kami hadapi secara lahiriah. Karena Engkau mengatakan sudah selesai. Tidak ada yang tertinggal yang Tuhan tidak selesaikan. Semua termasuk memikul penyakit, memikul beban, memikul tanggungan, penderitaan. Nama di atas segala nama yang ada di dalam cawan dan roti ini yang akan memberikan kami kekuatan. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan dan dengar firman ini sebelum kita makan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu jadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuh kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau berikan ganti tubuh fanah kami. Tubuh-Mu yang mulia Engkau pikul penderitaan supaya kami yang menderita Tuhan tertolong oleh pengorbanan-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, pegang cawan dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. Sebelum minum kita dengar firman ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, segala kesalahan kami ditebus, diampuninya. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan beri. Kami percaya dengan iman. Immanuel itu sedang bekerja dalam kami.
Immanuel sedang berkarya dalam kami. Dan kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai.
menjadi pengawal kehidupan kita. Supaya 2026 menjadi tahun terbaik buat hidup saya dan hidup saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan yang sempat hadir hari ini. Engkau lawat mereka di mana mereka ada pergi Tuhan. Tuhan ulurkan tangan-Mu, lawatan Tuhan nyata bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang sudah kumpulkan kami beribadah hari ini. Kami tahu ada berkat yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami yang sakit sudah sembuhkan, dipulihkan. Kami percaya kekuatan Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat kami yang berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jauh lebih istimewa Tuhan dalam segala keberadaan kami. Sekalipun kami menderita sakit atau apapun Tuhan, tapi kami ada di rumah Allah. Kami belajar mengenal Tuhan, kami belajar bertemu Tuhan dan menikmati Tuhan di hidupan kami. Itu kebanggaan kami hari ini, dan Tuhan menolong kami Tuhan dalam setiap rencana program kami. Di sepanjang minggu berjalan Tuhan bela, Tuhan tolong. Pergumulan-pergumulan yang kami lewati Tuhan kuatkan, mampukan kami bisa melewatinya. Sampai kami ada kembali minggu besok di rumah Tuhan. Menyembah, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Berkati semua pelayan-pelayan di altar ini Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, tamborin Tuhan, usher, kolektan diberkati. Semua Tuhan lawat, memberikan urapan dan kerendahan hati terus untuk melayani Engkau dan pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berat, terlalu besar untuk dibanggakan. Selain kami bersyukur kalau Tuhan percayakan kami, beri hati kami melayani dengan ketulusan. Kami sudah berdoa akhiri ibadah ini Tuhan. Serahkan langkah pulang kami jauh dekat jalan kami berkendaraan. Tuhan sama tolong kami tiba dengan selamat di tempat tinggal kami masing-masing. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan dengan iman. Kekasih-kekasihku di dalam Kristus, pulang dan bawalah segala berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghentaran, penghiburan, kekuatan, kesembuhan, dan urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Engkau Immanuel dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Kau beri di akhir ibadah ini. Untuk kami bawa pulang dengan iman Tuhan. Tempatan firman yang menjaga kami sepanjang hari-hari kehidupan kami. Muliakan nama-Mu Yesus ini. Yesus, diagukan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagi-Mu, yang berkuasa atas segalanya, segala hormat pujian bagi-Mu. Yesus, Yesus.